Aku pengen beli bola, harganya 10.000, tapi aku cuma punya duit 5.000. Oh begitu. Nih, kita nyari duit. Kita gabungin yuk. Ayo. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dalam bahasan kita yaitu tentang ikatan kimia. Pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan bagaimana proses terjadinya ikatan ion, ya. Nah, Bapak review sedikit tentang ikatan ion kemarin. Jadi ikatan ion itu disebutnya adalah ikatan elektrovalen, terbentuk karena adanya serah terima elektron, ya. Nah, terbentuk juga dari unsur logam dan unsur non-logam. Nah, contohnya adalah NaCl. Teman-teman, kemarin ketika proses terbentuknya NaCl, di mana ion natrium itu untuk mencapai kestabilan dia harus melepaskan elektronnya. Satu elektronnya dilepaskan sehingga dia bermuatan plus. Nah, mungkin alasannya kenapa kok yang melepaskan elektron jadi bermuatan plus atau positif. Teman-teman ingat waktu belajar di partikel dasar penyusun atom ada proton, ada elektron, ya. Proton bermuatan positif, sementara elektron bermuatan negatif. Ketika suatu atom melepaskan satu elektron, artinya berarti dia akan kekurangan muatan negatif. Sementara proton yang ada di inti itu tetap jumlahnya. Akibatnya apa? Akibatnya atom tersebut cenderung bermuatan positif karena dia kekurangan elektron. Dan sebaliknya, suatu atom menangkap elektron, ya, dia akan bermuatan negatif. Kenapa? Karena dengan jumlah proton yang tetap, sementara elektronnya bertambah. Sementara kita tahu elektron itu bermuatan negatif, ya teman-teman, sehingga dia kelebihan muatan minus, ya. Akhirnya atom tersebut jadi bermuatan negatif. Jadi itu terbentuk ikatan ion, ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, kali ini Bapak akan lanjutkan yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron, teman-teman. Terjadinya kalau dalam ikatan ion itu non-logam dan logam, kalau di sini terjadi antar unsur non-logam, ya. Jadi semua penyusunnya unsur non-logam. Contohnya misalnya H2 itu hidrogen. Nah, kita lihat ilustrasi ini, teman-teman. Hidrogen yang mempunyai satu jumlah elektron, ya, artinya elektron valensinya hanya satu. Untuk mencapai kestabilan, bagaimana yang dilakukan hidrogen? Apakah dia melepaskan satu elektronnya? Kalau dilepaskan satu elektronnya kan berarti nanti habis dong, ya. Nah, maka caranya adalah dia menggunakan elektronnya itu digabungkan dengan elektron atom lain untuk dipakai bersama-sama untuk mencapai ikatan. Contoh misalnya ilustrasi di sini ada dua atom H bertemu, ya, yang masing-masing awalnya dia punya satu elektron. Ketika bergabung maka menjadi dua elektron. Jadi semua hidrogen yang ada di sini sudah stabil karena sudah mencapai aturan duplet seperti itu, ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen, teman-teman? Kita harus mengenal ada yang disebut dengan lambang Lewis dan juga struktur Lewis. Silakan simak penjelasan Bapak berikut ini tentang bagaimana menggambar struktur Lewis dalam ikatan kovalen. Baik, kita contohkan teman-teman bagaimana aplikasi menggambar struktur Lewis dalam ikatan kovalen, ya. Misalnya gambarkan struktur Lewis untuk senyawa berikut. Yang pertama yaitu H2, ya. Kemudian nomor atomnya itu H1, CH4 nomor atomnya C itu 6, H1, NH3 nomor atom N itu 7, H1, ya. Baik. Nah, struktur Lewis kadang orang menyebutnya dengan titik elektron, ya, seperti itu. Nah, bagaimana proses struktur Lewis dari senyawa atau molekul di atas? Yang pertama yang A kita coba jawab, ya. H2, ya, berarti H2 itu berarti H dengan H.
Ya, kita lihat kalau nomor atomnya 1 berarti konfigurasi elektronnya dia 1 seperti ini, gitu kan? Kemudian karena kita punya H2 berarti ada 2H, kita juga buat 1. Nah, karena dia H itu hanya punya 1 elektron masing-masing, ini tentu belum stabil menurut kaidah kestabilan. Oleh karena itu dia harus berikatan dengan atom lain. Dengan cara apa? Kalau misalnya dengan cara melepaskan atau memberikan elektron kepada yang lain, nanti yang terjadi H malah habis. Nah, tentunya ini tidak seperti itu. Maka yang dia gunakan adalah pasangan elektron bersama. Nah, kita umpamakan misalnya H yang atas ini elektronnya, elektron valensinya kita gambarkan dengan titik hitam seperti itu, ya. Kemudian H yang bawah, yang satunya lagi kita gambarkan dengan tanda cross. Ya, ini sudah umum sistem dot dan cross seperti ini, teman-teman. Nah, sebetulnya tidak ada beda ya elektron itu. Ini hanya simbol saja agar bisa dibedakan elektron dari H yang mana seperti itu. Nah, ketika dia membentuk H2, maka yang terjadi adalah ya di sini H, di sini juga H, pendekatan dia seperti itu. Satu elektron yang titik itu kita gambarkan seperti ini, ya kan? Nah, dia untuk menjadi stabil kan harus duplet, harus 2. Maka satunya dia pakai yang dari H sebelah kiri atau yang bawah. Dekatkan tanda silang di sini agar dia berpasangan atau berjodoh, ya kan? Maka kalau kita lihat, kita lingkari dari daerahnya, ini H. Elektronnya sudah 2 karena ada yang titik dan silang. Ini H yang sebelah kiri berarti sudah oke, dia sudah duplet seperti itu ya. Kemudian H yang kanan seperti apa? Nah, H yang kanan seperti ini. Nah, itu juga dia juga sudah duplet. Jadi terjadi pemakaian pasangan elektron bersama-sama ya. Kalau dalam matematika ini seperti himpunan irisan. Nah, kalau kita gambarkan dengan sepasang elektron ini, itu dengan tangan, berarti seperti ini teman-teman, H strip H. Ini yang disebut dengan ikatan tunggal, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini, Lewis. Gampang kan? Oke, nah sekarang kita lanjut yang B. Ya. Yang B, CH4. Ya, C itu nomor atomnya 6. Oke, berarti konfigurasinya kan 2,4, ya kan? 2 dan 4. Kemudian H ada 1, ya, 1 saja. Nah, kita umpamakan misalnya yang 4 elektron valensi yang dimiliki oleh C ini akan dipakai untuk berikatan. Jadi tidak semua ya teman-teman. Yang digunakan untuk berikatan itu hanya elektron valensi atau elektron paling ujung, ya, seperti itu. Jadi ini tidak usah diikutkan. Jadi yang akan terlibat dalam C itu adalah sebanyak 4 elektron. Kita lambangkan misalnya yang 4 itu dengan dot, ya. Kemudian yang H ini dengan tanda cross, ya, tanda silang. Seperti ini, ya. Oke. Nah, bagaimana bentuk struktur Lewis dari CH4 seperti yang ditanyakan, ya, seperti itu. Maka yang paling mudah susunannya dalam 2 dimensi adalah CH4 itu artinya berarti atom C-nya 1 jumlahnya, H-nya ada 4. Berarti seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya, ini kalau dalam penggambaran 2 dimensi. Nanti kalau dalam bahasan bentuk molekul yang penggambaran ruang 3 dimensi itu tidak seperti ini. Ini hanya untuk penggambaran 2 dimensi. Nah, ini CH4 kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana interaksi elektronnya? Kita lihat, ya. C itu punya 4 titik, berarti 4 elektron. Ya, kita kemudian kalau H dia punya 1, ya. Kita mulai dulu dari H mungkin, ya. Ini H1, ini H1, ini H1, ya kan? Karena ada H4 ya, ada 4H. Nah, ingat H itu butuh berapa elektron untuk jadi stabil? Masing-masing butuh 1 lagi agar dia menjadi duplet. Nah, satunya dari mana? Ya dari elektron C ini, teman-teman. Set, 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 set. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita arsir, ini 2 stabil. Ini H ini 2 stabil. Ini H ini 2 stabil juga. Ini 2 juga stabil. Nah, sekarang bagaimana dengan C? Nah, C itu akan mengambil ke semuanya, ya, agar dia jumlahnya 8. Jadi seperti ini. Set,
set, set, jeng. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau H itu menjadi duplet, kalau C ini karena ada 2 kali 4 berarti 8, dia menjadi oktet, ya. Maka ini menjadi semuanya menjadi stabil. Nah, kalau kita gambarkan tadi ikatan itu sepasang elektron dengan tangan yang satu, berarti kita seperti ini gambarkan H strip, C ke atas, H ke bawah, H, ya kan? Seperti ini. Kalau disingkat, ini berubah menjadi C-nya 1, H-nya 4. Tara, gampang kan? Ya, ini adalah Lewis dari CH4, seperti itu. Nah, kemudian yang C, yang terakhir, NH3, N itu 7, berarti N itu ada 7, ya kan? Nah, di sini konfigurasinya 2.5, ya. Yang dipakai yang mana, teman-teman? 5, ya kan? Kalau H, karena dia satu-satunya, ya cuma 1, ya. Kita lambangkan ini misalnya dengan titik, ya kan? Yang H digambarkan dengan silang, ya, seperti ini, cross. Ini untuk membedakan saja sebetulnya. Meskipun elektron sekali lagi itu sama, ya. Nah, bagaimana kalau NH3? Yang paling mudah, dibuat dulu daerahnya di sini. Berarti N-nya ada 1, H-nya ada 3. 1, 2, 3. Seperti itu kan? Nah, tadi kita mulai dari yang mengikutinya dulu, yang mengelilingi. Jadi ada istilah atom, apa istilahnya ya, yang mengelilingi, dan ada atom pusat nih, N. Seperti itu. Jadi ini di sini N-nya tuh sebagai atom pusat. Kalau di sini yang jadi atom pusat adalah C, ya. Dia dikelilingi oleh bidadari. Oh, maksudnya oleh H, ya, seperti itu. Nah, jadi kita mulai dari H. Dia punya 1 elektron, dia punya 1 elektron, dia punya 1 elektron. Butuh berapa untuk menjadi 2? Ya, dia hanya butuh 1 masing-masing, kasih oleh elektron dari N. Kasih 1, kasih 1, kasih 1. Pak, gimana kalau nyodorinnya di sini 2 dari N? Jangan, nanti ini pasangannya jealous, ya. Nanti dia cemburu, nggak ada pasangannya lagi. Jadi kita, kalau calon pengantin perempuannya ada 1, kasihlah calon pengantin laki-lakinya 1, biar nggak berantem, ya kan? Nah, Pak, N itu kan ada 5, ini kan? Berarti di sini baru kepake berapa? 3, 1, 2, 3. Sisanya gimana, Pak? Lah, biarkan dia sebagai elektron jomblo, ya. Elektron yang belum berikatan. Jadi nanti istilahnya ada. Ya, kita lihat nanti istilahnya apa. Nah, kita lihat kestabilannya. N sudah, H sudah stabil, H sudah stabil, H sudah stabil. Terus N gimana, Pak? Sudah stabil belum? Sesuai dengan aturan oktet atau duplet. Nah, kita ambil sini. Set, set. Nah, gitu ya. Coba dihitung ada berapa itu. 2, 2, 4, 6, tambah 2, 8. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini sudah stabil dengan membentuk NH3. Kalau kita gambarkan H, N, H, H, ya kan? Nah, dalam 2 dimensi elektron bebasnya tidak digambarkan, jadi cukup menjadi NH3. Oke, begitu ya teman-teman, mudah kan? Jadi dalam menggambarkan struktur Lewis. Nah, nanti ada istilah dalam bentuk molekul, kita harus mengenal juga nanti dalam materi kepolaran. Ya, nanti akan kita kenal ada istilah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas, seperti itu, ya. Nah, mana pasangan elektron ikat? Ini pasangan elektron ikatan nih yang diarsir bersama-sama nih. Berarti ada berapa PEI, ya, istilahnya PEI. Berarti pasangan elektron ikat pada NH3 itu ada 3 pasang, 1, 2, 3. PI-nya 3. Kemudian ada lagi pasangan elektron bebas. Berapa pasangan elektron bebas? Pasangan elektron yang dimiliki oleh sisa atom pusat. Berapa sisa atom pusatnya? Yang sisa. Ada 2 kan? 2 itu artinya berarti 1 pasang. Karena kita 1 pasang itu kan dihitungnya 2. Nah, jadi seperti ini. PI-nya ada 3, PB-nya ada 1. Nah, kalau CH4, PI-nya berapa? Betul, ada 4 PI-nya. PEB-nya ada berapa? Adakah sisa elektron dari atom pusat C yang tidak berikatan? Tidak ada, maka PEB-nya 0. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, mudah kan?